These charges are all punishable by death. But first, your captain would like to speak. We now know those men are dead. Sergeant Tozier and Mr. Morphin discovered this 2 days ago. I don't know what Mr. Hickey's plan was. Mr. Diggle, will you open these, please, and tell the men what's inside? Louder so they can all hear. It's fresh meat. As with the net select that they would help us. Lieutenant Irving met them. They fed him. They fed him and punched 23 holes into his lungs with a boat knife. That was Mr. Hickey! Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-9 TV drama series The Terror. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, Lady Jane, istri Kapten John, sedang melakukan usaha terakhirnya dengan mengundang para donatur dengan tujuan mengumpulkan dana untuk pembelian kapal ekspedisi bermaksud untuk menyusul suaminya dan lebih dari 100 orang pria ke Laut Arktik. Mystery beginning to surround my husband's expedition to the Arctic. Enormity of that icy province in which they are lost might be induced to subscribe next not to another cultural society into which my husband and more than 100 other good men, your name published among its patrons. Sementara itu, pasca serangan beruang, para awak yang selamat mulai mengumpulkan mayat-mayat teman mereka. Lalu, Kapten Francis yang mendapatkan kabar kalau beberapa orang seperti Dr. Goodsir dan Digley, koki kapal, telah menghilang dan diyakini ikut dengan kelompok Hickey. Starting to recognize the name. Is this friend or? We can't possibly bury them all. We've 32 dead, as well as 23 unaccounted for. No sign of Dr. Goodsir. Korban tewas yang berjumlah 32 orang akhirnya membuat Kapten Francis memutuskan untuk membakar mereka semua dan melanjutkan perjalanan ke selatan yang sebelumnya melakukan pidato kematian untuk para anak buahnya. Could have imagined such grief would come to us, so that their loved ones can find solace knowing that south. We march south. Hickey's band are waiting us out to loot the camp. Burn our dead, Thomas. Let them be warm as they go. Leave our supplies in a tidy pile as an offering. Di sisi lain, Letnan Hudson yang kabur sesaat serangan beruang akhirnya tersesat dan bertemu dengan rombongan Hickey yang sebelumnya memakan sepatunya sendiri. Saat itu, nampak di rombongan tersebut juga ada Dr. Goodsir yang bertugas menarik kereta. Lieutenant, what a miracle! There's still a place for you here, if you want it. Kembali lagi ke rombongan Kapten Francis di mana semua orang terlihat telah kelelahan termasuk Thomas dan juga Komandan James yang tiba-tiba terjatuh ketika sedang menarik kereta. Ketika itu kondisi Komandan James benar-benar telah memburuk sehingga membuatnya harus terbaring di kereta yang membuat Kapten Francis sedikit khawatir namun tetap memberikan semangat.
comfortable, James? And, There's time. There's time. Kondisi orang sakit nampaknya tidak hanya dialami rombongan Kapten Francis, melainkan kelompok Heike pula. Namun, perlakuan Kapten Francis dan Heike sungguh sangat berbeda terhadap orang yang sakit. Jika Kapten Francis akan terus memberikan semangat kepada mereka yang sakit, lain halnya dengan Heike, ia akan langsung membunuh orang tersebut yang dapat kita lihat dari nasib Billy Gibson sesaat ia berkonsultasi dengan Dr. Goodsir. The whole part of the day, my knees feel like they've got glass in them. To die, Mr. Gibson. Expect that'll stop you from sleeping from the moment it begins. You're not well, Billy. Can he still hold tomorrow? I'd be very surprised. We'll make the best of a bad situation. Edward yang mendapatkan kabar jika sang beruang telah menjauh dari mereka akhirnya memberitahukannya kepada Kapten Francis. Namun di sela-sela penyampaian itu, tiba-tiba Komandan James yang berada di kapal kecil merintih kesakitan akibat getaran dari kereta tersebut yang membuat mereka harus beristirahat di sana. Didn't seem to detect us. Lurching, you say? They said they saw it lurching around off to the west, down along the rack. This shot's been around from the beginning, sir. Persediaan makanan yang semakin menipis dan lambatnya gerakan mereka karena mengangkut orang-orang sakit membuat Edward memberikan saran kepada Kapten Francis agar meninggalkan orang-orang sakit lalu melanjutkan perjalanan. Namun, Kapten Francis yang memiliki hati yang lembut menolak usulan itu dan lebih memilih meninggalkan barang-barang milik mereka dan tidak akan meninggalkan satu orang sekalipun. Our pace is slowed. Hauling some of the ill in boats. We can allow the ill to rest here. What you're suggesting would be a death sentence. It's a reasonable logic, and I don't fault anyone. That is not our way. And leave one man alone with last burdens. I'd rather we leave our tents behind and sleep two to a sack. Sementara itu, Lady Silent yang nampaknya telah sampai di tempat orang-orangnya berbicara dengan seorang pria yang terlihat pada episode pertama, di mana mereka membahas soal hewan-hewan makanan mereka yang menghilang karena munculnya kelompok ekspedisi dari Inggris ini, lalu membicarakan sesuatu yang tidak terlalu gua pahami maksudnya. Rasa sakit yang dialami Komandan James nampaknya tidak bisa ia bendung lagi, di mana ia memohon kepada Kapten Francis untuk mengakhiri hidupnya. Brigades yang membantu merawat Komandan James memberikan saran kepada Kapten Francis untuk memberikan cairan yang bisa diminum Komandan James untuk mengakhiri hidupnya. Francis, help me. Help me. Are you certain, James? Are you certain? If I may use this as an honor serving you, sir. Keesokan paginya, Komandan James yang telah meninggal membuat semua orang berduka saat itu. Yang setelahnya, informasi mengejutkan pun disampaikan oleh seorang awak bernama Bobby, di mana ia mengatakan bahwa beruang tersebut tiba-tiba terlihat sangat dekat dengan mereka.
You wish to speak, sir? I stood at service with him last night. And then hide him in the landscape, Edward. Don't want him found and poured. He's tracking us. Or trying to. How far out from camp was this? Not more than a mile now, sir. Thomas yang berniat kembali menjadi umpan agar beruang tersebut mengejarnya meminta izin kepada Kapten Francis yang pada awalnya tidak diizinkan. Namun, sesaat Thomas menunjukkan kakinya yang diamputasi telah membusuk dan kembali membujuk Kapten Francis, ia pun akhirnya diizinkan pergi dengan beberapa perlengkapannya dan mereka pun berpisah hari itu. Francis, you cut inland a bit, and I drive it back out onto the ice. Not saying goodbye to two friends in one day. If you need to ride in a damn boat, I'll put you there myself! They're going to have to cut it a lot higher this time, and that's only for the time being. Jesus Christ! I've got half a pouch for my last smoke. That'll do for me. Forks? Aye, and a piece of rope. Di perjalanan lagi dan lagi orang-orang terus berjatuhan dan kali ini menimpa Henry, di mana Briggs langsung menggendongnya dan menaruhnya di kereta. Namun hal menarik pun muncul ketika Jepson melihat ke atas, nampak seekor burung berada di sana yang berkemungkinan mereka semakin dekat dengan lautan. Tell me, please. If they also see that bird. Kekejaman Hickey pun terus berlanjut. Setelah ia menghabisi nyawa Billy Gibson, ia pun memerintahkan Dr. Goodser untuk memotong-motong daging Billy untuk mereka konsumsi. Pada awalnya, Dr. Goodser tidak ingin melakukan hal itu, namun karena Letnan Hudson akan dibunuh jika ia tidak menuruti perintah Hickey, akhirnya ia terpaksa melakukannya. You've murdered this man. You now wish to eat. We do not know which parts. Yes, you do. Of course you do. I am now deciding which parts of Lieutenant Hodgson sit with it an hour. Break my hand that way. Let him be! Let him be! Sementara itu, Thomas yang berhenti di pesisir pantai terkejut tak kalah ketika ia melihat sebuah pulau dari kejauhan menggunakan teropongnya, di mana kesimpulannya bagian barat laut merupakan jalur yang selama ini mereka cari-cari untuk menuju benua Asia. Kembali lagi ke kelompok Hickey yang akhirnya dapat memakan daging manusia setelah Dr. Goodser selesai memotong-motong tubuh Billy Gibson. Ketika itu nampak mereka sangat menikmati daging tersebut, namun tidak dengan Letnan Hudson, di mana ketika malamnya ia memasuki tenda Dr. Goodser dan menceritakan pengalamannya ketika dibaptis di gereja Katolik. My parents sent me to live with two aunts. Grew to love them. Each Sunday they'd leave me with a housemaid. Then, one morning they took me with them. With the body and blood of Christ within me. Cerita itu memperlihatkan tak berdayanya Letnan Hudson untuk melawan Hickey.
di mana ia terpaksa memakan daging manusia untuk bertahan hidup, walaupun hati dan jiwanya meronta-ronta. I'd kill Mr. Hickey. That would mean my death too. I'm hungry, and I want to live. Keesokan paginya, Sersan Thorsen mencoba mengungkapkan rencana barunya kepada Hickey, di mana ia dan beberapa orang telah menyadari kalau es berkemungkinan akan mencair. Karena hal itulah, ia mengusulkan agar mereka dapat kembali ke kapal teror dan Erebus dan pergi meninggalkan tempat itu agar terhindar dari serangan beruang yang masih mengintai mereka. We've seen more signs of melt. Mr. DeVoe sighted birds. If we head back immediately, we can be assured of getting back. We can head away from this place. Away from this devil. You can't beat it. There's a queer melody for a Marine. Following the captain's group now, let's take that opportunity and get as many miles between us as we can. This does mean a new plan. Rencana yang disampaikan Sersan Thorsen itu nampaknya membuat Hickey berpikir ekstra, di mana ia terlihat berada di atas bukit sendirian, sementara Sersan Thorsen nampaknya merencanakan pemberontakan terhadap Hickey jika rencananya tidak diikuti bersama Amarty dan seorang pria lainnya. He's been up there since morning. What's he doing? Are we waiting for his permission? No. This needn't be a second mutiny. You'll see reason. We'll do what we have to do, Tommy. But we'll do it tomorrow. Di sisi lain, Jepsen yang sepertinya juga mengalami efek dari makanan kaleng terbaring lemas dan tak berdaya, di mana saat itu Kapten Francis berinisiatif membersihkan wajah Jepsen sembari menceritakan masa kecilnya. The cow in question belonged to a neighbor. She just stood in a grass meadow all day long. Sementara itu, entah apa yang dipikirkan Bobby, ia dengan sengaja menjebak Kapten Francis dengan mengarahkannya ke suatu tempat yang ia katakan esnya akan mencair. Saat itu, ternyata Bobby telah bersekongkol dengan beberapa pemberontak yang ingin menangkap Kapten Francis, sehingga membuat Tom Headland harus tertembak dan tewas di tempat. It's you we were sent for, Captain. Only you. Magnus. Hold your fire, damn you! You did well. You did so well, son. Kapten Francis yang tak ingin anak buahnya terbunuh akhirnya bersedia ikut rombongan pemberontak tersebut yang sebelumnya memerintahkan Edward dan seorang awak untuk pergi lalu melanjutkan perjalanan mereka tanpa menunggunya. Come back for Hartnell's body. You are to lead the men forward, Edward. Then keep moving south as planned. Don't wait for me. We will live. Di akhir cerita, Briggs yang bersedih akibat meninggalnya Henry, yang gua sendiri tidak tahu apa hubungan mereka sebenarnya, sehingga membuat Briggs sangat terpukul dan berakhir di sebuah dataran berbatu sendirian. Serta Thomas yang akhirnya bertemu sang beruang dengan tubuhnya telah dikelilingi garpu, di mana tujuannya membuat itu agar jika beruang tersebut memakannya, maka kemungkinan beruang tersebut juga akan mati, dan film pun berakhir.
Oke sobat, pada episode kali ini entah apa yang direncanakan rombongan Hickey dengan menculik Kapten Francis. Lalu setelah Kapten Francis diculik, apa yang akan dilakukan Edward di mana ia secara tidak langsung menggantikan posisi sang kapten. Serta apakah rencana Thomas untuk membunuh sang beruang akan berhasil dengan garpu-garpunya? Tunggu saja di episode berikutnya yang merupakan episode terakhir. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.